Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Advent yang keempat. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia kerap memiliki banyak rencana dalam kehidupan kita. Berpikir akan masa depan yang indah dan cerah dengan semua kalkulasi di dalam pikiran kita. Sebagian orang memimpikan untuk masuk pegawai negeri sipil dengan melengkapi berkas-berkas dan yang lainnya.
Sebagian orang mengimpikan untuk masuk polisi dengan mengikuti berbagai tes termasuk latihan fisik yang keras, namun akhirnya mereka gagal. Situasi-situasi semacam ini yang akhirnya membuat sebagian orang bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan orang lain, bahkan seringkali juga bisa menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya dengan berkata seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan rencana baiknya. Tuhan tidak peduli akan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Karena rancangan yang menggebu-gebu di dalam hati dan pikiran kita, dengan berpikir itulah yang terbaik, ternyata kita tidak menerimanya. Seringkali kita manusia lupa bahwa kita manusia hanya bisa merencanakan sebenarnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Bukankah itu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang menentukan. Artinya kebenaran firman Tuhan pun sebenarnya sudah mengingatkan kita manusia ini hanya bisa berencana, tapi keputusannya ada di dalam tangan Tuhan. Benar jemaat yang terkasih bahwa salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia yang tidak ada pada makhluk lain adalah manusia dapat berpikir dengan baik. Manusia dapat menimbang dengan baik, mengingat, melupakan. Bahkan manusia juga merencanakan masa depan dengan kemampuan berfikirnya. Artinya wajar secara manusiawi kita manusia merencanakan hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Hanya saja sekali lagi, tidak semua yang kita pikirkan itu, tidak semua yang direncanakan oleh manusia itu dapat terlaksana di dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena apa yang terjadi pada manusia dan seluruh ciptaan itu merupakan ketetapan Allah. Sekali lagi itu merupakan ketetapan Allah. Allah sang pencipta memiliki otoritas untuk menetapkan, memutuskan apa yang hendak terjadi. Karena itu kita manusialah yang harus menyadari bahwa hidup kita bukan berpusat pada otonomi kita, tapi hidup kita sesungguhnya berpusat pada Tuhan sang pencipta. Sekali lagi, manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, bahkan mungkin dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, masing-masing, bahwa apa yang kita pikirkan baik itu tidak menjadi sesuatu yang terjadi. Nah tapi dinggani di rohat tataringo tu sakap tai, tapi bisa saja bukan itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi bisa saja justru di luar pertimbangan kita, di luar rencana kita, di luar dari apa yang kita pikirkan. Contohnya di dalam Alkitab, kisah dalam Alkitab tentang pendirian Menara Babel. Raja Nimrod begitu brilian memikirkan, berencana dengan segala bahan bangunan terpilih untuk membangun menara yang puncaknya hampir sampai ke langit. Namun ternyata keputusan Allah mengacau balaukan bahasa manusia pada saat itu, sehingga manusia tidak mengerti satu dengan yang lain. Mereka berencana untuk membangun Menara Babel, tapi karena kesombongan mereka, Allah mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga pembangunan Menara Babel pun tidaklah terjadi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan pengalaman Raja Daud.
sebagaimana yang diberitakan melalui nats kita pada saat ini, bahwa ia memiliki impian, dia memiliki rencana yang akan dia realisasikan. Tapi sebelumnya dia memberitahukannya kepada hamba Tuhan, yaitu Nabi Natan. Dia mempunyai kerinduan yang luar biasa. Jika kita perhatikan nats kita ini, bahwa pada saat itu dalam konteks nats kita ini sendiri, bahwa Raja Daud itu sudah berada pada puncak kejayaannya. Dia sudah duduk di dalam istana, sekalipun tidak mudah baginya untuk mendapatkannya. Sekalipun dia sudah dilantik oleh Samuel atas perintah Allah, karena Allah tidak lagi berkenan menolak Raja Saul. Tapi untuk duduk di tahta sekali lagi bukan hal yang mudah baginya. Karena ancaman kematian dari seorang Saul yang tidak terima kalau dia digantikan, membuat Daud akhirnya mengalami pergumulan demi pergumulan. Ia menjadi seorang pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun dalam konteks nats kita ini, Daud sudah berada pada puncak kejayaannya. Dia dapat menikmati keberadaannya sebagai seorang raja besar, raja kedua di Israel. Duduk di tahta kekuasaan menggantikan Raja Saul. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama dalam nats kita ini, disebutkan di sana bahwa Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh-musuhnya di sekeliling. Artinya di sini Daud melihat dan merasakan serta mengakui, kalaupun dia memperoleh semuanya itu, dia sadari bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan. Karena Daud sadar bahwa ia hanyalah seorang gembala, seseorang yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi karena Tuhan dia bisa memperoleh semuanya itu. Punya nama besar, punya kekuasaan yang besar, terkenal, punya fasilitas yang mewah. Bahkan rumahnya dikatakan terbuat dari kayu aras, bahan yang sangat mahal. Bagi sebagian orang, nama besar, kekayaan, fasilitas seringkali menjadi godaan untuk melupakan Tuhan. Seringkali menjadi godaan untuk melupakan Sang Pemberi. Tapi Raja Daud tidak melupakannya, karena dia sadar bahwa semuanya itu adalah pemberian. Dia tahu bahwa semuanya itu dia terima dari Tuhan. Dalam hal ini Raja Daud berbeda, karena dengan menerima kekuasaan dan menikmati kekayaan, fasilitas mewah, diam dalam rumah dari kayu aras, ada perasaan ketidaknyamanan dalam dirinya, ada kegelisahan di dalam hatinya, karena dia tahu tabut Tuhan itu sebagai lambang kehadiran Tuhan bagi orang Israel masih berdiam di kemah, sementara dia tinggal di rumah mewah. Karena itu ia berencana untuk membangun bait Allah. Dia membagikan rencana itu kepada Nabi Natan. Dan Nabi Natan berpikir tidak ada salahnya dengan rencana Raja Daud, karena itu adalah rencana yang bagus. Itu sebabnya Natan mengatakan, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Sekali lagi karena Natan berpikir tak ada yang salah dengan rencana Daud. Tapi ternyata pada malam ketika Nabi Natan berdoa, Allah mengingatkan Natan untuk disampaikan kepada Daud bahwa bukan pada masa Daud Allah menghendaki pembangunan bait Allah itu dilaksanakan. Sekali lagi tak ada yang salah dengan rencana Daud. Hanya saja Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Jemaat yang terkasih, kita pastinya mengingat dengan jelas bagaimana Maria dari sisi kemanusiaannya begitu terkejut menerima rencana Allah.
melalui malaikat yang memberitahukan bahwa ia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dalam keterkejutannya Maria bertanya, bagaimanakah hal ini bisa terjadi sedangkan aku belum bersuami? Banyak orang mungkin akan berpikir seperti Maria, termasuk kita, berharap bahwa Tuhan tidak memilih kita untuk rencana masa depan yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita pikirkan. Karena kita adalah manusia biasa, banyak dari kita sudah menjadwalkan hidup dan masa depan pada konsep berpikir yang tinggi, berharap apa yang kita pikirkan ketika itu terjadi, itulah yang bisa membuat masa depan kita lebih baik. Tapi ternyata cara Tuhan itu berbeda. Rencana kita belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana kita belum tentu itu rencana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan pasti tahu apa yang dirancangkan Daud adalah berangkat dari ucapan syukurna. Jolma nama boto madok mauliate dosi David sasitongna. Dia bersyukur atas berkat yang diberikannya. Dia mau memberi untuk Tuhan. Dia bertanya kepada hamba Tuhan, tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi Daud juga belajar untuk mendengar, belajar untuk mengerti. Nah kiba na jolma dong sakap na Tuhan gak setuju tapi dia memaksakan dirinya, itu pasti akan berakibat tidak baik pada dirinya. Tapi dalam hal ini Daud belajar untuk mendengar Tuhan. Dia belajar untuk mengerti, menerima kenyataan. Melalui Nabi Nathan Allah memberitahukan bahwa belum waktunya. Bukan Daud yang mewujudkan itu, tapi anak kandungnya Salomo nanti. Di masa Salomo lah Allah akhirnya mengizinkan bait Allah itu untuk dibangun. Dan dari pengalaman ini kita belajar untuk melihat bahwa sebesar atau sekecil apapun yang kita rencanakan, yang kita rancangkan dalam kehidupan kita, apa yang kita rancangkan nanti untuk tahun depan, mari belajar untuk meletakkan rencana kita di bawah kehendak Allah. Artinya kehendak Allah lah yang tertinggi, keputusan Allah lah yang terbaik. Yang baik mengikut kita, yang baik menurut kita. Pasti ada yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Karena itu kita selalu belajar untuk menerima kenyataan yang terbaik akan kita terima pada waktunya. Dan menerima kebenaran itu pastinya akan mengurangi beban berat dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan itu yang kurencanakan Tuhan, tapi aku belajar menerima, sekalipun itu berbeda dari apa yang kurencanakan. Tapi aku percaya ini yang terbaik. Mulubuidu hitam majalui itu yang akan mengurangi beban hidup kita. Terlebih ketika kita mempercayai bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Sekali lagi, sekalipun berbeda dengan rencana kita. Karena yang sering kali menyakiti kita sebenarnya bukan kenyataan hidup yang kita hadapi, yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tapi yang sering kali menyakiti kita justru ekspektasi kita pribadi. Artinya kita ingin memaksakan apa yang kita inginkan, memaksakan apa yang kita kehendaki. Karena dalam hidup di dunia ini jemaat yang terkasih, kita akan senantiasa bergumul dengan ketidakpastian, impian-impian yang tidak terwujud, atau rencana-rencana yang tidak tercapai selama kita hidup di dunia ini. Tapi ketika kita meletakkan semuanya di dalam kehendak Tuhan, maka akan selalu ada sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun bukan pada masa Daud, kembali ke nats kita ini, Allah mengizinkan untuk membangun bait suci. Kalau kita perhatikan dari ayat 11 sampai 16 kita melihat tentang janji Tuhan kepada Daud. Daud yang ingin membangun rumah bagi Tuhan untuk menampung tabut Tuhan, lambang kehadiran Tuhan.
tetapi Tuhan mengatakan dialah yang akan membangun rumah, membangun keluarga, keturunan Daud, bahkan Allah akan mengokohkannya. Kalau kata rumah dalam bahasa Ibrani bayit itu bisa berarti rumah atau keluarga. Dan pengertian ini Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan menegakkan rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan akan menegakkan rumah keluarga Daud. Dan dari keturunan Daud itulah Allah membangun bait suci. Dan ini adalah janji yang luas. Daud punya rencana besar, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Bahkan untuk keturunannya Allah menyatakan yang membangun bait Allah adalah anak kandung Daud sendiri, yaitu Salomo. Pentingnya keturunan Daud ini telah menjadi sejarah tersendiri dalam penantian Mesias. Kalau kita baca silsilah Yesus dalam Matius pasal yang pertama, Yesus sendiri berasal dari keturunan Daud. Artinya janji itu dipenuhi, janji itu digenapi. Yang kedua, makna terpenting dari pendirian bait suci adalah Allah berdiam dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi, tidak dibatasi oleh tempat. Allah hadir tidak hanya pada masa lalu bangsa Israel, tapi Allah juga selalu hadir pada masa depan mereka. Dan saya pikir ini juga yang mengingatkan kita, yang menguatkan kita di minggu-minggu Advent ini. Penyertaan Tuhan tidak hanya di dalam sejarah, tapi penyertaan Tuhan tetap ada saat ini, bahkan sampai pada masa yang akan datang. Bahkan di minggu Advent melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kasih setia Tuhan itu disebutkan tidak akan hilang daripadanya, dari keluarga Daud, bahkan dari kehidupan kita, dari keluarga kita. Keyakinan seperti inilah jemaat yang terkasih akan membantu kita untuk hidup di hadapan Tuhan dengan lebih taat pada kehendak Tuhan. Sama seperti Daud, sesungguhnya kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tanpa terasa Advent keempat telah kita jalani pada hari ini. Sebentar lagi tahun 2020 akan berlalu dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh dunia ini, bangsa kita dan di kota kita ini. Benar pandemi COVID-19 belum berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tetap ada untuk kita. Di balik setiap pergumulan yang kita hadapi, kasih setia Tuhan tidak akan berlalu dari kehidupan kita. Saya pikir ini yang menyemangati kita untuk menjalani tahun 2020 yang tidak berapa lama lagi akan kita tinggalkan. Dan kita akan memasuki tahun 2021. Apapun yang kita rencanakan untuk tahun depan, letakkanlah segala rencana kita pada kehendak Tuhan. Inilah rencana kami Tuhan, inilah rancangan kami. Tapi biarlah kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik. Banyak hal besar yang kita pikirkan sama seperti hal besar yang dipikirkan oleh Daud. Tapi hal terbesar akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami akan janji Tuhan yang senantiasa akan Engkau penuhi, baik di tengah-tengah keturunan Daud, sebagaimana yang Kau janjikan kepada Raja Daud, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang kami pikirkan dan yang rancangkan dalam kehidupan kami ini, kami mau menyerahkannya kepada kehendak Tuhan, karena kami percaya bahwa keputusan Tuhanlah yang terbaik, yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bahkan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.